Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Hari ini kita akan membahas mengenai sejarah kebudayaan Islam dan bagaimana kebudayaan ini telah berkembang dan mempengaruhi berbagai peradaban di dunia. Pertama, mari kita pahami apa yang dimaksud dengan kebudayaan Islam. Kebudayaan Islam adalah seluruh nilai, norma, dan sistem yang berkembang dalam masyarakat Islam yang meliputi seni, ilmu pengetahuan, arsitektur, dan tradisi. Kebudayaan ini berakar dari ajaran Islam, berkembang seiring dengan penyebaran agama Islam di berbagai belahan dunia. Bagaimana? Ada yang bisa menyebutkan contoh kebudayaan Islam yang kalian ketahui? Selanjutnya, kita akan membahas perkembangan kebudayaan Islam dalam beberapa bidang penting. Kita akan membahas tentang seni dan arsitektur. Contoh yang paling terkenal adalah Masjid Al-Haram dan Taj Mahal. Arsitektur Islam dikenal dengan keindahannya yang megah dan ornamen yang halus. Yang kedua adalah ilmu pengetahuan. Para ilmuwan seperti Al-Khawarizmi dan Ibnu Sina memberi kontribusi besar dalam bidang matematika dan kedokteran. Pemikiran mereka masih digunakan hingga saat ini. Yang ketiga, di bidang sastra, karya sastra seperti Mauqib dan puisi-puisi Jalaluddin Rumi sangat berpengaruh dan menunjukkan kedalaman pemikiran Islam. Bentuk yang keempat adalah musik dan seni. Dalam musik, kita memiliki banyak alat musik tradisional yang digunakan dalam upacara keagamaan dan kebudayaan. Untuk lebih memahami, mari kita lihat video singkat tentang kebudayaan Islam. Islam sangat mengedepankan pendidikan. Pada praktiknya, hampir semua masjid memiliki sekolah dasar untuk anak laki-laki dan perempuan di akhir abad ke-9. Hal itulah
yang membuat peradabannya maju di masa lalu ketika Eropa sedang mengalami gelapnya abad pertengahan. Sekolah pertama mereka berdiri di Madinah tahun 622 Masehi. Saat itu, umat muslim di abad pertengahan adalah orang-orang yang haus akan ilmu dan selalu ingin mempelajari sesuatu. Cara pembelajarannya berbeda dengan masa modern. Para guru yang disebut ahlal almun, yang berarti ahli ilmu, berpindah dari satu tempat ke tempat lain untuk menyebarkan ilmu ke umat Islam yang ada di berbagai kota. Biasanya, para guru ini dipanggil oleh penduduk kota yang kaya untuk mengajar anak mereka di rumah. Sementara, anak-anak baru mulai bersekolah pada usia 6 tahun seperti yang dipraktikkan hari ini. Keahlian awal yang diajarkan adalah ilmu agama seperti menulis ayat-ayat Al-Quran dan 99 nama Allah atau Asmaul Husna. Di sekolahan Islam selalu ada lorong yang mengarah ke halaman. Lorong-lorong itu digunakan untuk aktivitas pelajaran di luar kelas, menuju ruang salat dan wudhu, dan asrama bagi para murid. Ibnu Haukal, seorang ahli geografi dan pengelana pada abad ke-10 akhir melaporkan, ada 300 masjid di kota Palermo, Sisilia. Masjid-masjid itu mengajarkan berbagai mata pelajaran kepada anak didiknya. Di Baghdad, tahun 1066, madrasah atau sekolah yang terpisah dari masjid berdiri untuk pertama kalinya. Suasana pembelajaran di dalam kelas sangat serius, seperti tidak boleh bicara, tertawa, atau bercanda. Ada 4 jenis sekolah muslim, yaitu sekolah dasar, sekolah tinggi, sekolah agama, dan sekolah kedokteran. Kebanyakan sekolah memiliki perpustakaan dengan ragam buku yang membahas topik yang tinggi seperti ilmu kimia, fisika, dan astronomi. Semuanya bertuliskan dengan bahasa Arab. Jika pendidikan hari ini mengenal sistem pembayaran sekolah dan biaya setiap semester, hal itu tidak berlaku pada peradaban Muslim. Semua murid yang belajar di sekolah diberi buku, uang saku, dan dapat tinggal di asrama secara gratis. Lantas, dari mana uang yang masuk untuk sekolah? Semua berasal dari aukaf atau dana wakaf yang dikumpulkan oleh dinas tertentu dan dikelola untuk membangun sekolah, termasuk gaji guru dan makanan untuk siswa. Pendidikan yang lebih tinggi muncul berkat kalangan ulama yang memandang ilmu dan iman saling berhubungan. Pada akhirnya, semangat ini membuat berdirinya berbagai universitas di peradaban Islam, yang berikutnya memicu kebangkitan dunia pendidikan ke dunia barat. Revolusi pendidikan terjadi pada abad ke-15 oleh Kesultanan Ottoman di Turki. Mereka mendirikan pusat pembelajaran atau komplek yang memiliki masjid, sekolah, rumah sakit, dan tempat makan. Istilah pusat pendidikan ini disebut kuliah. Universitas yang dibangun peradaban Islam tersebar di penjuru peradaban mereka. Tercatat, universitas besar peradaban Islam yang paling selatan terletak di Timbuktu, Mali, Barat Afrika. Pada abad ke-12, universitas itu bahkan menampung sekitar 25.000 mahasiswa. Sedangkan, universitas tertua adalah University of Al-Qarawiyyin di Fez, Maroko, yang masih aktif hingga sekarang. Universitas itu didirikan pada 859 Masehi oleh saudagar kaya Fatimah Al-Fihri. Para mahasiswa di universitas ini menjalankan kuliahnya seperti kampus zaman sekarang. Mereka mengikuti ujian masuk, bergabung dengan kelompok belajar, dan harus mengikuti ujian akhir untuk bisa lulus kuliah. Kampusnya pun dilengkapi dengan teknologi tinggi pada masanya untuk bidang astronomi, jam matahari, jam pasir, dan jam air. Semua itu bisa digunakan mahasiswa untuk menghitung waktu di laboratorium ruang waktu, yang diawasi oleh al-muwaqit atau pengawas waktu. Universitas tertua berikutnya yang masih aktif adalah Al-Azhar University di Kairo, Mesir, yang berdiri sejak 970 Masehi. Universitas ini disambangi oleh mahasiswa muslim dari seluruh dunia hingga hari ini, termasuk dari Indonesia yang melahirkan beberapa tokoh intelektual muslim seperti Mustafa Bisri atau biasa disapa Gusmus. Tidak hanya diisi oleh kalangan muslim saja, pada masa kejayaan peradaban Islam, siswa-siswa dari Eropa berkelana dari kota-kota muslim untuk kuliah, belajar bahasa Arab, dan turut serta menyebarkan ilmu, gagasan, dan gaya khas Islam. Setelah kita melihat video tadi, mari kita diskusikan apa dampak kebudayaan Islam terhadap peradaban dunia saat ini. Silahkan, ada yang mau berbagi pendapat?
Dampak kebudayaan Islam terhadap peradaban dunia saat ini sangat luas dan mencakup berbagai aspek. Ada beberapa poin penting mengenai pengaruh tersebut. Yang pertama, sains dan teknologi. Pada masa keemasan Islam, sekitar abad ke-8 hingga abad ke-14, umat Islam memberikan kontribusi besar dalam bidang sains, matematika, astronomi, dan kedokteran. Penemuan-penemuan seperti aljabar, algoritma, dan berbagai teknik pengobatan telah menjadi dasar bagi banyak perkembangan ilmu pengetahuan modern. Yang kedua adalah arsitektur dan seni. Gaya arsitektur Islam, termasuk masjid dan bangunan bersejarah lainnya, menciptakan keindahan yang memukau dengan menggunakan geometris, kaligrafi, dan desain yang kaya. Banyak negara di dunia masih terinspirasi oleh elemen-elemen tersebut dalam arsitektur modern. Untuk yang ketiga, filsafat dan pemikiran. Filsafat Islam, terutama pemikiran tokoh seperti Ibnu Sina dan Al-Ghazali, mempengaruhi pemikiran Barat selama abad pertengahan. Ini memberikan dasar bagi banyak konsep dalam filsafat dan teologi di Eropa. Terima kasih atas partisipasinya anak-anak. Kebudayaan Islam telah memberikan banyak sumbangan berharga bagi perkembangan ilmu pengetahuan dan seni. Mari kita terus pelajari dan banggakan warisan ini. Untuk poin ke-6, bahasa dan sastra. Bahasa Arab sebagai bahasa Al-Quran telah mempengaruhi banyak bahasa dan sastra di seluruh dunia. Karya-karya sastra dan puisi dari penulis muslim juga memberikan kontribusi terhadap kebudayaan dunia secara keseluruhan. Untuk poin ke-7, perdagangan dan ekonomi. Sejarah perdagangan di wilayah Islam, terutama di Jalur Sutra, melahirkan pertukaran budaya yang kaya dan memfasilitasi interaksi lintas budaya yang sangat penting bagi perkembangan ekonomi global. Dan untuk yang ke-8, toleransi dan kerukunan. Dalam banyak konteks, kebudayaan Islam menunjukkan contoh kerukunan antar agama dan budaya, terutama melalui sejarah keberadaan komunitas muslim yang berinteraksi dengan masyarakat lainnya. Untuk poin selanjutnya, dampak politik. Ideologi dan prinsip-prinsip Islam juga berperan dalam politik di banyak negara. Beberapa negara menerapkan hukum syariah dan prinsip-prinsip Islam dalam pemerintahan yang mempengaruhi sistem hukum dan kebijakan. Jadi kesimpulannya, secara keseluruhan, kebudayaan Islam telah memberikan kontribusi yang signifikan terhadap pembentukan peradaban modern melalui berbagai bidang, dan pengaruhnya masih terasa di berbagai aspek kehidupan hari ini. Terima kasih atas partisipasinya anak-anak. Kebudayaan Islam telah memberikan banyak sumbangan berharga bagi perkembangan ilmu pengetahuan dan seni. Mari kita terus pelajari dan banggakan warisan ini. Terima kasih atas partisipasinya anak-anak. Kebudayaan Islam telah memberikan banyak sumbangan berharga bagi perkembangan ilmu pengetahuan dan seni. Mari kita terus pelajari dan banggakan warisan ini. Apakah ada yang ingin ditanyakan sebelum kita akhiri pelajaran hari ini? Sekian pelajaran kita hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.